Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang warna aura hitam. Ya, warna aura inti dominan hitam ini sering sekali ya, ini adalah bentuk dari orang-orang yang memang memiliki keterkaitan ataupun ketertarikan dengan ilmu spiritual. Ya, warna aura hitam ini identik dengan orang-orang yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi, kebatinan yang tinggi. Nah, sifat-sifat dari warna aura hitam, karena memang aura ini mencerminkan sifat ataupun tingkah laku kita, perbuatan kita gitu ya. Jadi aura inti dominan hitam ini biasanya orang-orang yang tertutup, pribadi yang tertutup ya, tidak mudah untuk mencurahkan isi hatinya, pribadi yang memendam segala permasalahan yang terjadi di kehidupannya, disimpan sendiri. Ya, jadi warna aura hitam ini identik sekali dengan orang-orang yang introvert, ya, orang-orang yang menutup diri akan keramaian, ya, sifatnya memendam segala keluh kesah, unek-unek yang ada di dalam diri, ya, terus juga nggak mau tuh mencurahkan isi hati ataupun kesedihannya terhadap orang lain gitu ya. Jadi sahabatnya adalah dirinya sendiri. Jadi apa yang terjadi di kehidupannya, kesulitan, kesusahan, ujian, cobaan, itu dia cerita pada diri dia sendiri, dia atasi sendiri. Dia tidak curhat ataupun tidak mengeluarkan isi hatinya, unek-uneknya kepada orang lain, ya. uh, Orangnya pendiam, ya. Manusia yang memiliki aura dominan hitam ini orangnya pendiam, ya, orangnya juga sabar gitu ya. Tapi ketika kesabarannya ini sudah memuncak gitu ya, batas kesabarannya ini sudah memuncak, maka amarahnya ini sangat menakutkan, ya, karena juga memiliki daya spiritual yang tinggi. Maka ketika disakiti hatinya, orang yang menyakiti hatinya ini mendapat musibah ataupun sakit gitu ya. Jadi itu udah otomatis. Ketika manusia yang memiliki warna aura hitam ya disakiti hatinya, maka orang yang menzolimi, yang menyakiti hati itu langsung mendapat tegurannya langsung, ya. Jadi penjagaan dari warna aura hitam ya, biasanya warna aura hitam ini juga identik dengan penjagaan dari leluhur. Ada kodam pendamping. Nah, ketika hatinya disakiti, itu otomatis si pembuat ataupun si orang yang menyakiti hati ini akan menerima akibatnya atas ulahnya yang diperbuat, sakit lah atau misalkan terkena musibah gitu ya. Karena sangat identik sekali warna aura hitam ini dengan ilmu spiritual yang tinggi. Ada penjagaan dari leluhur, ada kodam yang mendampingi manusia yang memiliki warna aura inti dominan hitam. Nah, tentunya Kisonggo Langit juga sempat membahas tentang warna aura lain ya. Warna aura inti itu jarang sekali berubah. Pada dasarnya warna aura inti ini menetap gitu ya. Jadi sampai akhir hayat ya warna aura inti ya seperti itu. Sangat jarang terjadi warna aura inti ini berubah. Ya, jadi warna aura inti terus warna aura yang menyelimuti warna aura inti. Ya, itu melambangkan sifat pemaknaannya gitu ya, melambangkan sifat tingkah laku manusia itu sendiri. Akan tetapi cobaannya memang amarah, ya. Manusia yang memiliki warna aura inti dominan hitam ini cobaannya adalah emosi. Seringkali diuji kesabarannya. Nah, ketika ingin mencapai spiritual yang lebih tinggi, tentunya harus bisa meredam amarah. Ya, ada orang yang menyakiti hati, biarkan. Ada orang yang menzolimi, biarkan. Agar terus naik rasa spiritualitas yang tinggi gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh marah, boleh marah. Tapi marahnya ini bukan marah si nafsu, tapi marahnya ini adalah untuk kebaikan orang yang ada di hadapannya. Itu beda sekali ya antara marah nafsu dengan marah untuk memang haknya gitu ya, atas ridhonya Allah marahnya ini, bukan karena kehendak pribadi ataupun nafsu pribadi. Ya, jadi tentunya dalam membedakan ya amarah nafsu atau tidak, tentunya
ketika menjalani aktivitas sehari-hari ya, ketika ada ujian, ada orang yang menguji kesabaran, hadapi dengan sabar. Ya, hadapi dengan sabar dulu ya, hadapi dengan diam, hadapi dengan selemah-lemahnya iman. Nah, selemah-lemahnya iman ini maksudnya dibales secara fisik gitu ya. Jadi itu adalah opsi terakhir. Bela diri itu adalah opsi terakhir. Ya, orang yang menguasai bela diri, orang yang menguasai spiritual yang tinggi itu tidak mungkin membalas langsung, tidak mungkin orangnya sembrono, gerasak gerusuk ya, emosinya meledak-ledak, itu nggak mungkin. Orang dengan spiritualitas yang tinggi itu lebih sabar, lebih diam gitu ya. Jadi hadapi dengan sabar, hadapi dengan diam, baru hadapi dengan selemah-lemahnya iman, bela diri gitu ya. Nah ini warna aura inti dominan hitam ini ujiannya adalah kesabaran, dan juga ingin spiritualnya tinggi ya, lebih naik lagi tingkat spiritualnya, maka nggak boleh berlebihan dalam makan ya. Konsumsi untuk tubuh fisik ini alangkah baiknya secukupnya, sesuai dengan kadar tubuh gitu ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, karena ujiannya manusia dengan warna aura inti dominan hitam ini selain amarah adalah rasa lapar yang tinggi ya. Jadi bawaannya lapar gitu ya, bawaannya lapar. Nah ini ketika dituruti rasa lapar itu ya, makan banyak berlebihan, ini akan mudah untuk lupa gitu ya, ilmunya lupa gitu ya, ingatannya jadi berkurang gitu, mudah pikun gitu. Nah ini ujian manusia dengan warna aura inti dominan hitam ya. Jangan makan berlebihan ya, karena makan berlebihan ini mengakibatkan lupa, pikun. Penyakit pikun itu sababiahnya adalah berlebih-lebihan dalam konsumsi makanan. Sabarnya juga harus bisa ditingkatkan lagi, karena ujian manusia dengan aura dominan inti hitam ini selain makan ya, sabarnya ini, amarahnya ini harus bisa diredam ya. Ini sebenarnya ketika manusia dengan warna aura inti dominan hitam ini mampu mencapai spiritualitas juga yang tinggi ya, itu udah basicnya manusia dengan warna aura inti hitam. Akan tetapi yaitu ya, harus bisa diredam amarahnya, terus jangan berlebih-lebihan dalam makan ya. Sifatnya yang memendam segala sesuatu, tentunya alangkah baiknya ketika ada terjadi cobaan, ada unek-unek dalam diri, curhat kepada Allah ya. Jadi jangan dipendam sendiri, minimal mengurangi beban, curhat kepada Allah. Kalaupun tidak bisa mempercayai manusia gitu ya, nggak memiliki sahabat, jarang sekali warna aura inti dominan hitam ini memiliki sahabat baik yang dicurhatkan, maka ya Ki Songgolangit tidak memaksakan gitu ya untuk curhat kepada manusia yang lain. Tapi alangkah baiknya kalaupun tidak ada opsi untuk nggak mau curhat dengan manusia, ya curhatnya sama Allah ya. Jadi minta petunjuk yang terbaik menurut Allah gitu ya. Jadi dalam aktivitas juga lebih ringan ya, jadi nggak disimpan di sendiri. Takutnya ini warna aura dominan inti hitam ketika memendam segala keluh kesah, segala ujian ya, apapun yang terjadi, kesulitan dalam diri, ketika meledak ini bisa mengagetkan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Jadi itu ya, ya alangkah baiknya sih punya sahabat minimal 1-2 lah, agar bisa mencurahkan isi hati, jangan dipendam sendiri. Tentunya memilih sahabat yang baik ini yang bisa menjaga kepercayaan, menjaga omongan ya, tidak ember, tidak ketika kita curhatkan, tidak omongan ini nyebar ke mana-mana ya. Jadi warna aura dominan inti hitam ini ya itu ya, seperti itu ya. Ujiannya itu sabar, terus makannya nggak boleh berlebih ya, takutnya nanti mudah lupa, mudah pikun. Amarahnya harus bisa diredam, dan juga PR-nya adalah mencari sahabat baik ya. Selain keluh kesah kepada Allah, curhat sama Allah ya, libatkan Allah dalam pengambilan keputusan ya. Alangkah baiknya memiliki sahabat ya, tentunya bisa menjadi pasangan ya. Pasangan itu bisa jadi sahabat juga loh, jadi 2 opsi gitu ya. Pasangan kita ya sahabat kita juga, jadi kita bisa cerita apapun terhadap pasangan kita ya. Kalau nggak bisa sama pasangan ya, sama orang tua, jadikan orang tua ini sebagai sahabat. Kalau nggak bisa sama orang tua ya cari teman gitu ya, teman yang memang sejenis gitu ya. Jadi kalau pria ya ke pria lagi, kalau wanita ya ke wanita lagi, agar juga menjaga ini ya, adab ya dalam
hubungan lawan jenis. Jadi ikhtilat, apalagi kalau sudah rumah tangga, sudah ada hubungan. Nah, ini sealangkah baiknya kita menjaga pertemanan yang lawan jenis. Jadi teman-teman yang dengan warna aura inti dominan hitam, alangkah baiknya ya bisa mencurahkan isi hati, bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam diri. Jadi nggak dipendam sendiri, takutnya meledak ketika emosi itu. Ya, ilmu spiritual yang tinggi ini tentunya alangkah baiknya juga didampingi dengan guru mursyid yang tepat gitu ya. Jadi ada bimbingan, ada arahan dari guru mursyid. Jangan belajar sendiri ya, takutnya nanti ketika salah jalan nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngarahin ya. Manusia dengan warna aura dominan inti hitam sebenarnya mampu belajar ilmu secara otodidak, secara diri sendiri gitu ya, karena memang pendampingan dari leluhur. Tapi alangkah baiknya juga memiliki guru mursyid secara nyata, jadi bisa sharing, tukar pikiran gitu ya. Kalau ada kesalahan diingatkan, kalau ada amalan juga bisa amalannya ini tepat gitu ya, niatnya juga lurus. Jadi ada yang ngingetin, ada yang mengarahkan ketika ada bimbingan dari guru mursyid. Ya tentunya teman-teman semua boleh ya sharing cerita di kolom komentar tentang pengalaman kehidupan, perjalanan spiritualnya ya, yang mungkin bisa bermanfaat bagi Ki Songgolangit tentunya dan teman-teman yang lain. Ya, masalah aura itu sebenarnya sudah banyak dibahas ya, banyak sekali, dan Ki Songgolangit pun sudah beberapa kali membahas tentang warna aura. Dan juga ini sebenarnya warna aura inti dominan hitam ini mampu belajar sendiri, tapi alangkah baiknya ketika didampingi oleh guru yang tepat agar terarahkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.